Bu, suaranya nggak kedengeran. Lah yo. Sudah terdengar? Sudah bisa. Ya. Ini tadi ya menganalisis kaidah bahasaan teks editorial. Yang pertama ada penggunaan kalimat retoris. Kalimat retoris, kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawaban. Maksudnya itu, jadi diberi kalimat pertanyaan dalam teks editorial itu, tujuannya itu hanya untuk menggugah pembaca, untuk merangsang pembaca itu agar pembaca itu merenungkan masalah yang dipertanyakan dalam isu yang sedang dibicarakan tersebut. Bagaimana? Ada yang dipertanyakan? Salah satu mungkin bisa menjawab. Menggunakan kata-kata populer sehingga mudah bagi khalayak umum mencernanya. Tujuannya agar pembaca tetap merasa rileks membaca masalah yang serius dipenuhi dengan tanggapan yang kritis dalam teks editorial tersebut. Jadi itu dalam teks editorial tersebut itu kata-katanya itu selalu populer. Lalu poin yang ketiga, menggunakan kata ganti penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. Bagaimana? Ini ada contohnya. Contohnya yaitu sungguh kenaikan harga itu merupakan kado yang tidak simpatik, tidak bijak dan tidak logis. Nah, itu dari contoh tadi. Lalu poin yang keempat, banyaknya penggunaan konjungsi kausalitas seperti sebab, karena, sebab oleh sebab itu. Nah, adanya hal itu terkait dengan penggunaan sejumlah argumen yang dikemukakan redaktur berkenaan dengan masalah yang dikukasnya. Nah, jadi penggunaan konjungsi tersebut juga berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas dalam teks editorial tersebut. Nah, contoh Suaranya nggak jelas. Bu, suaranya kurang jelas, Bu. Nying terdengar atau terus. tidak? Suara jangkrik. Suaranya nggak jelas, Bu. Halo. Suaranya cicit, Mesti Bu. ada anak yang bilang suaranya tidak jelas, Bu. Nying Suaranya terus, Bu. kecil, Nggak Bu. jelas. Ada bulan tetap. Nying. 6 bulan. Cicit, Bu. Suaranya.
Bu, suaranya nggak kedengeran. Iya, Bu, nggak kedengeran. Impostor, impostor. Bu, suaranya nggak kedengeran, Bu. Kadang-kadang mati sendiri. Kameranya mati ya, Bu? Enggak kan ada tayangan. Oh, ada ya. Iya. Recording tetap. Coba bicara lagi. Halo. Ditempelkan itunya, Mbak. Ininya loh, enggak ininya loh. Halo, anak-anak. Bisa didengar suara Ibu? Oh, Sudah. sudah dengar, Bu. Sudah dengar. Bocor kok. Nah, ini belum detail lagi. Lah nanti. Tadi dengar apa? Tadi dengar meskipun tadi ini tidak dicolokkan. Iya kan ini, doanya ini nanti. Coba ya. Kalau enggak pakai itu ya enggak. Tapi tadi dengar. Belum Tinggi coba Ibu lagi. colokkan dari tadi ya, Bu? Tapi tadi dengar aku. Tapi kan sini. Sini nyalain sini. Oh iya. Mikrofon Tadi, sini. Iya. sejak tadi kan, Bu. Coba lagi. Halo, anak-anak. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, Sudah mendengar ya? Ya, ya udah. Bisa, Bu. Tadi bisa di tengah mana dia mau. Yang di Suaranya kok masuknya di laptop ya? Terus itu nggak suaranya? Enggak. Loh. Ini apa tuh bola Bu? Biasanya mau masuk sini ya, Mbak. Coba enggak usah pakai ini. Ya sudah dengar. Halo, anak-anak. Ya, Bu. Halo, Bu. Ya. Pakai ini nggak bisa. Bisa saya. Minta ini aja nggak apa-apa. Pakai ini aja nggak apa-apa. Ibu lanjutkan materinya ya. Ye. Nah, ini namanya merancang teks editorial. Nah, tapi sejauh ini Ibu tanya, ada yang ditanyakan atau tidak? Sejauh tadi penjelasan Ibu. Nanti Ibu berikan teks editorial. Nanti itu ya, dianalisis ya, dianalisis strukturnya, pengenalan isunya, yang bagian paragraf berapa saja, penyampaian pendapat atau argumen itu paragraf berapa saja, dan penegasannya paragraf keberapa. Nanti Ibu masukkan di asesmen ya tugasnya ya. Gimana, Bu? Gimana? Terdengar suara Ibu?
masukkan tugas di IPA 1 ya, Bu? Yang di IPA 1. Tadi tentang ini, Bu. Tadi apa tugasnya? Tugasnya bagaimana jenengan, Bu? Ini perusahaan ini Terus anak diminta untuk membuat ini. Mencari strukturnya. Jangan menjelaskan strukturnya. sudah. Maksudnya ini kan sudah ada penjelasannya, Bu. Loh, ini untuk atas, penjelasan di atas. Ini yang ini belum. Bagaimana ada yang ditanyakan anak-anak? Tugasnya diulang, Bu. Gimana? Nanti Ibu akan berikan teks editorial. Nanti tugasnya kalian menganalisis struktur teks editorial tersebut ya. Mengenai apa? Nanti kalian analisis pengenalan isu yang paragraf berapa, penyampaian pendapat atau argumennya itu paragraf berapa, dan penegasan itu nanti paragraf berapa. Nanti jadi kalian menganalisis teks editorial yang diberikan. Nanti Ibu masukkan di asesmen tugasnya. Bagaimana? Iya, Bu. Jelas ya tugasnya ya? Iya. Jelas. Nah, dari penjelasan Ibu, ada yang ditanyakan atau tidak? Tadi pertama, kalau tidak Ibu bertanya ya. Coba Ibu tanya. Sebutkan struktur dari teks editorial. Siapa yang mau menjawab? Bisa dihidupkan mikrofonnya. Enggak saya. Ya, siapa namanya? Sebutkan namanya. Muhammad Iqbal. Ya, Muhammad Iqbal. Bagus. Bisa disebutkan tadi penjelasan Ibu. Struktur dari teks editorial itu terdiri dari apa saja? Sudah dikeluarkan lagi. Ya, sudah dikeluarkan ya. Halo Muhammad Iqbal. Ayo bisa dijawab tadi pertanyaan Ibu. Muhammad Iqbal. Halo. Halo Muhammad Iqbal, bisa dijawab? Kalau tidak, coba. Aulia. Iya, Bu. Aulia, coba dijawab pertanyaan Ibu. Sebutkan struktur teks editorial. Tadi menjelaskan apa saja? Struktur teks editorial ada 3, yaitu Ya, pengenalan isu,
atau tesis, argumentasi, dan penegasan. Pengenalan isu itu adalah bagian pendahuluan dari teks editorial. Fungsinya mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam teks editorial. Ya, lalu Bagian pengenalan isu disajikan peristiwa, persoalan aktual, fenomenal, dan kontroversi. Yang ya, kedua, penyampaian pendapat atau argumen. Bagian ini merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan. ya. Penegasan. Yang ketiga, Penegasan teks editorial ini berupa simpulan, saran, atau rekomendasi. Di dalamnya juga terdapat harapan redaksi kepada para pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang terjadi dalam isu tersebut. ya, sip, betul. Terima kasih ya, Aulia Safira. Nah, kalau mengenai kaidah kebahasaannya, Ibu mau bertanya kepada tadi yang cewek, sekarang cowok ya. Cowok. Tadi Muhammad Iqbal kok tidak jadi menjawab, kenapa? Coba siapa laki-laki yang mau jadi pahlawan nih, yang mau menjawab siapa sebelum Ibu tunjuk. Tambahan poin nanti. Ayo, siapa tidak ada? Kalau tidak ada, Ibu tunjuk ya. Coba jawab. Yang laki-laki sekarang ya. Dani Setiawan. Halo Dani, saya dihidupkan mikrofonnya. Dani. Dani aktif atau tidak ini? Ya Bu, ada Bu. Dani ada ya? Nah, sip. Jawab pertanyaan Ibu. Ciri-ciri dari bahasa atau kaidah kebahasaan dari teks editorial. Tadi dijelaskan apa saja. Coba yang pertama tadi apa? Ciri-ciri bahasa dari teks editorial. Bagaimana Dani? Tema tulisannya selalu hangat, bersifat sistematis dan logis. Ya, misalnya kalau kamu diminta untuk membuat teks editorial, bahasanya selalu hangat. Misalnya saat ini, berita yang sedang hangat atau aktual apa? Coba. Tentang apa? Dani? Ya Bu. Apa contoh berita aktual saat ini? Dani, jawab. Dani. Ya Bu, bentar. Hah? Bagaimana? Ya sudah, kalau gitu waktunya sudah habis. Beda. Ini sudah saya akhir ya. Ya.
Baik anak-anak, nanti tidak usah presensi di form, nanti ini kalian mengikuti tim ini nanti apa sudah terdownload sendiri kehadiran kalian. Nah, Ibu akhiri pertemuan pada pagi hari ini ya. Terima kasih untuk partisipasinya pada pagi hari ini. Mohon maaf bila masih ada banyak kekurangan dalam menyampaikan materi. Selalu jaga kesehatan ya. Jangan lupa nanti tugasnya di asesmen Ibu kirimkan dan dikerjakan. Ibu akhiri ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.